Kalau pikiranmu terus berisik, terus-menerus menganalisa situasi masalah, karena terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk, terus-menerus memikirkan kesalahan yang mungkin terjadi, terjebak dalam lingkaran pikiran yang sulit dihentikan untuk mengambil keputusan, sulit untuk bertindak, sering memikirkan kembali kejadian masa lalu, sulit tidur karena pikiran yang terus berputar, kamu lelah tapi pikiranmu tidak pernah tidur. Tanpa kamu sadari, itu semua itu buat kamu stres, depresi, hilangnya kepercayaan diri, sakit kepala, susah tidur, sering marah-marah tidak jelas. Kabar baiknya, kamu itu cuma butuh waktu 7 hari untuk menenangkan itu semua. Bukan solusi instan, tapi langkah nyata. Satu tindakan kecil setiap hari selama 7 hari berturut-turut yang bisa jadi awal dari hidup yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih damai. Hari pertama itu jeda dari dunia. Ini kamu tidak disuruh jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu cuma diminta berhenti sebentar, matikan notifikasi, jauhkan ponsel, cari tempat yang tenang, duduk, tarik napas perlahan, lalu keluarkan pelan-pelan. Ulangi itu selama 10 menit tanpa distraksi, tanpa target. Karena di era serba cepat seperti sekarang, diam itu sering dianggap malas, tapi nyatanya banyak luka mental muncul. Bukan karena terlalu sedikit aktivitas, tapi karena terlalu banyak kebisingan. Kita hidup itu di tengah notifikasi, ekspektasi, dan perbandingan yang tidak henti-henti. Akhirnya pikiran itu terus menyala, bahkan saat badan sudah rebah di kasur. Nah, momen diam ini mungkin terasa aneh di awal, tapi justru disinilah kamu bisa dengar isi hatimu sendiri. Kadang bukan masalahnya yang bikin overthinking, tapi karena kamu tidak pernah kasih ruang buat mencerna apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Jadi biarkan hari pertama ini jadi awal dari kesadaran baru bahwa diam itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Dan tenang bukan datang dari luar, tapi dari keputusan untuk hadir di dalam dirimu sendiri. Hari kedua, tulis semua isi pikiranmu. Nah, ini bukan tentang mencari solusi, tapi tentang membuang beban. Ambil buku catatan atau selembar kertas kosong lalu tulis semuanya. Apapun yang ada di kepalamu, apapun yang ada di pikiranmu yang mengganggu, yang bikin cemas, bahkan yang terdengar sepele atau tidak masuk akal. Biarkan itu tanganmu bergerak bebas, jangan disensor, jangan diedit. Ini bukan soal menulis indah atau rapi. Ini soal mengeluarkan apa yang terlalu lama kamu pendam. Overthinking itu terjadi karena pikiranmu itu terlalu penuh, tapi tidak pernah diberi saluran keluar. Nah, seperti botol tertutup yang terus dikocok, lama-lama meledak. Nah, menulis membuatmu punya jarak. Yang tadinya suara kacau di kepala, sekarang bisa kamu lihat di depan mata. Kadang kamu akan sadar, kenapa saya takut sama hal ini? Atau kenapa ini terus saya pikirkan, padahal tidak terlalu penting. Dan disitulah keajaiban dimulai. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu mulai paham. Hari ini kamu belajar bahwa menulis itu bukan cuma soal menuangkan kata, tapi juga tentang membebaskan diri dari beban, dari tekanan, dan pusaran pikiran yang tidak pernah berhenti. Hari ketiga, ucapkan terima kasih. Ini kamu tidak diminta bahagia, tapi kamu diajak untuk menghargai keberadaanmu. Coba ambil waktu beberapa menit, pejamkan mata dan ucapkan pelan-pelan dalam hati, terima kasih karena saya masih di sini. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya luar biasa. Saat kamu overthinking, otakmu itu akan fokus ke semua hal yang belum kamu capai. Semua kekhawatiran tentang masa depan, semua penyesalan tentang masa lalu, dan kamu lupa satu hal penting. Kamu masih bernapas, kamu masih bangun hari ini, kamu masih punya kesempatan. Hari ini, tulis 3 hal saja yang bisa kamu syukuri. Sekecil apapun bisa jadi udara pagi yang sejuk. Sekelilingi orang-orang baik, tubuhmu sehat, walau kamu sering mengabaikannya. Rasa syukur itu seperti jangkar, saat pikiranmu ingin melayang terlalu jauh, ia akan memikirkan kembali ke momen ini, ke sekarang. Kamu itu tidak harus merasa baik dulu untuk bersyukur. Justru dengan bersyukur, kamu mulai merasa sedikit lebih baik. Nah, hari keempat, tulis apa yang kamu takutkan. Ini waktunya kamu menatap apa yang selama ini kamu hindari, apa yang kamu takutkan. Ambil kertas dan tulis kalimat di bagian atas, saya takut, lalu lanjutkan kalimat itu. Tulis sebanyak mungkin tentang hal-hal yang membuatmu gelisah, yang bikin kamu khawatir, bahkan yang kamu malu untuk akui. Tulis semua tanpa menghakimi. Setelah selesai, baca perlahan dan tanyakan satu pertanyaan sederhana untuk setiap ketakutan itu, apa yang bisa saya kendalikan dari ini? Overthinking sering tumbuh dari perasaan tidak berdaya, tapi saat kamu mulai memilah mana yang bisa kamu ubah dan mana yang hanya bisa kamu terima,
Disitulah kamu mulai lepas dari cengkramannya. Mungkin kamu takut gagal, tapi kamu bisa belajar. Mungkin kamu takut ditinggalkan, tapi kamu bisa memilih tetap utuh meski sendiri. Dengan mengakui ketakutanmu, kamu tidak jadi lemah, kamu justru mulai berani. Dengan menuliskan, kamu itu memindahkan beban itu keluar dari kepalamu. Hari ini kamu belajar satu hal penting. Ketakutan yang ditulis bisa dilihat, ketakutan yang dilihat bisa dihadapi, dan yang dihadapi itu akhirnya bisa dilewati. Hari kelima, buat batas dengan dunia luar. Ini kamu akan melakukan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa. Nah, mulailah dengan satu keputusan kecil. Matikan notifikasi yang tidak penting, jangan buka media sosial dulu. Dan kalau kamu bisa, pilih satu waktu hari ini untuk benar-benar offline. Bahkan hanya selama 1 jam. Di dunia yang terus menuntut perhatianmu, menetapkan batas itu bukan egois, tapi perlu. Overthinking itu seringkali muncul bukan karena masalah di dalam dirimu, tapi karena terlalu banyak kebisingan dari luar yang kamu izinkan masuk. Kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, terus menjawab permintaan yang seharusnya bisa kamu tolak, terus merasa harus ada untuk semua orang kecuali untuk dirimu sendiri. Hari ini kamu belajar berkata tidak, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu juga itu butuh ruang untuk bernapas, untuk merasakan hidup tanpa tekanan dari luar. Nah, ingat ini, kamu itu bukan robot, kamu itu tidak harus selalu ada setiap saat. Kamu berhak untuk menjauh sebentar agar bisa kembali dengan lebih utuh. Dan batasan yang kamu buat hari ini bisa jadi penyelamatmu di kemudian hari. Hari ke-6, bergerak. Ini kamu diajak untuk bergerak, tapi bukan demi berat badan ideal, bukan demi penampilan. Kamu bergerak demi satu hal yang lebih penting, kesehatan pikiranmu. Kemasan dan overthinking itu bukan cuma tinggal di kepala, mereka itu mengendap di tubuh, di bahu yang tegang, di leher yang kaku, di napas yang terasa pendek, dan kamu mungkin tidak sadar bahwa rasa sesak itu bukan datang dari luar, tapi dari energi negatif yang menumpuk terlalu lama di dalam. Hari ini cukup lakukan gerakan ringan, jalan kaki 15 menit, stretching sederhana, biarkan itu tubuhmu bergerak sesuka hatinya. Tanpa aturan, tanpa beban, kamu akan terkejut betapa banyak pikiran gelap yang perlahan larut bersama keringat. Tubuh itu adalah jembatan untuk menuju ketenangan. Saat kamu terhubung kembali, pikiranmu itu juga ikut tenang. Kadang jawaban dari kekacauan batin itu bukan dibicarakan, bukan dipikirkan, tapi dirasakan lewat gerakan. Hari ini kamu tidak hanya hidup di kepala, kamu hadir sepenuhnya di tubuh, di napas, dan itu adalah bentuk perawatan diri yang paling jujur. Hari ke-7, lepaskan apa yang tidak bisa kamu ubah. Ambil waktu hari ini untuk duduk diam, renungkan satu hal yang paling sering mengganggumu, entah itu kegagalan yang lalu, ketakutan akan masa depan, atau orang-orang yang tidak bisa kamu pahami. Biarkan semuanya itu muncul di permukaan, lalu dalam hati ucapkan pelan, saya izinkan ini pergi, saya tidak bisa mengubah semuanya, tapi saya bisa memilih untuk tidak terus menahannya. Kita itu sering tersiksa bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita itu terus mengulang-ulang di kepala, terus ingin mengontrol hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Melepaskan itu bukan berarti kalah, bukan menyerah, tapi mengakui bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan adalah memberi ruang bagi hal-hal yang baru untuk datang. Melepaskan itu memberi damai untuk diri sendiri yang terlalu lama menggenggam luka. Hari ini tuh kamu belajar berbesar hati bahwa ketenangan itu bukan datang karena semua masalah selesai, tapi karena kamu berhenti memaksa diri untuk mengendalikan segalanya. Dan di titik itu kamu akan sadar, hatimu itu lebih ringan dari yang kamu kira. 7 hari, 7 langkah kecil, tapi setiap langkah itu mengajakmu untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin belum sepenuhnya terbebas dari overthinking, tapi sekarang kamu tahu satu hal penting. Kamu tidak harus terus hidup dalam overthinking. Kamu punya pilihan untuk jeda. Kamu menulis untuk bersyukur, untuk menghadapi takutmu, untuk membuat batas, untuk bergerak, dan yang paling penting itu untuk melepaskan. Setiap hari kamu membuktikan bahwa kamu bisa, bahwa ketenangan bukan hal yang mustahil, bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, tapi bisa kamu bangun dari dalam, dari satu momen ke momen berikutnya, dari satu napas ke napas berikutnya. Sekarang kamu tanyakan pada dirimu, apakah kamu ingin kembali ke cara hidupmu yang lama, atau melanjutkan perjalanan ini menuju hidup yang lebih sadar, lebih damai.
Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.